إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih berkumpul di salah satu majelis, yaitu majelis ilmu. Yang mana dengan majelis inilah itu merupakan pertanda hati kita masih hidup. Sebab hati ini akan hidup dengan siraman-siraman rohani dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innal qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya kedudukan zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Maka bagaimanakah keadaan ikan jika tanpa air? Maka begitu pula hati seseorang. Ketika ia lalai dari zikrullah, lalai dari peringatan-peringatan Allah, maka hatinya akan kering kerontang dan bahkan akan menjadi mati sebagaimana matinya jasad tersebut. Oleh karena itulah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Utlubul qalbak bisalasi mawatin." Carilah hatimu itu pada 3 tempat. Kalau nugappaji hatinu senang pada ketiga perkara ini, maka itu menjadi pertanda hati kita adalah hati yang hidup. Namun jika hati kita tidak senang dengan 3 perkara ini, maka ketahuilah hati kita telah mati. Kata Ibnu Qayyim, "Utlub qalbaka fi salasati mawatin." Carilah hatimu itu pada 3 tempat. Yang pertama, inda sima'il Qur'an. Ketika mendengar Al-Qur'an, ya, maka lihatlah seberapa cinta engkau mendengar Al-Qur'an itu, maka sebegitu juga hidup hati kita. Kalau buka ki Facebook, ya, kalau hati tak senang lewat ki murattal, maka itu pertanda yang baik. Tapi kalau cepat-cepat di scroll, cari yang lain, ya, lebih suka ki lihat bola, ya, atau video-video yang terpampang di media tersebut, maka hendaknya kita waspada. Ya, hati yang hidup maka akan senang baginya mendengar Al-Quran atau dia baca Al-Quran itu. Makanya tanda yang pertama inda sima'il Quran. Kalau dia senang membaca Al-Quran, senang mendengar Al-Quran. Wa fi majalisid dzikr, dan pada majelis-majelis zikir. Ya, majelis zikir yang dimaksud di sini adalah majelis ilmu. Ya, majelis ilmu.
Karena di majelis ilmu itu kita diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang syariat-syariat Allah, diingatkan kita tentang sorga dan neraka. Dan itu semua kita dapatkan dalam majelis-majelis ilmu. Ya, makanya kata az-zikir dalam Al-Quran, itu salah satu maknanya adalah al-ilmu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yas'alu ahla ya, yas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir, yaitu para ulama, kalau kalian tidak mengetahui. Artinya, bertanyalah kepada ahli Al-Quran, yang paling paham tentang wahyu Allah, yang paling tahu tentang agama Allah, bertanyalah kepada mereka. Ya, jadi bukan sekadar majelis-majelis zikir yang biasa kita lihat. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Jadi ketika kita senang datang taklim, ya, mendengarkan kitabullah dibacakan kepada kita, maka itu tanda hati kita sedang hidup. Karena hati seorang mukmin itu, kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah dari kitabullah, maka bertambahlah keimanannya kepada Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah maka bergetarlah hati-hati mereka. Kalau diingatkan, kalau dia berbuat maksiat, kita ingatkan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Maka dia berhenti. Ya, bukan dia tambah larut dalam maksiatnya. Ya, dia berhenti. Kemudian kata Allah menyifatkan hatinya orang mukmin juga, setelah disebut nama Allah bergetar hatinya, memberikan pengaruh. Ada rasa yang dia dapatkan dalam hatinya ketika disebut nama Allah. Ada pengagungan di dalam hatinya sehingga memberi pengaruh kepada hati itu ketika dia mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Wa iza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanan mereka di dalam dada-dada mereka. Itu sifat orang mukmin. Ya, sifatnya orang mukmin. Allah sebutkan dua sifat dan Allah tutup dengan sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb-nya lah, Rabb mereka bertawakal kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pengatur alam semesta ini. Oleh karena itulah, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini adalah sebagai pertanda hidupnya hati-hati kita. Sebab hati yang hidup itulah hati yang akan selamat, hati yang akan menyelamatkan seorang hamba di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan tentang orang-orang yang selamat di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Itulah hari yang tidak akan lagi memberi manfaat harta dan anak-anak. Ya, tidak akan lagi memberi manfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang dipenuhi oleh keimanan, hati yang dipenuhi oleh ketakwaan. Hati inilah yang akan membuat seorang hamba beruntung di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah Allah menjanjikan keberuntungan bagi siapa yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada keberuntungan yang besar untuk mereka. Ya, apa keberuntungan yang besar? Kehidupan yang baik di sorga. Ya, karena itulah orang yang beruntung. Karena lawan yang beruntung pasti rugi dan cilaka. Ya, rugi dan celaka. Setelah Allah sumpahi wal asr, innal insana lafi khusr.
sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Rugi, pasti rugi. Sebab siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ya, tapi kalau dia bersifat dengan 4 sifat ketakwaan itu, illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dia memiliki 4 sifat ini dari ketakwaannya, maka sungguh dia akan beruntung. Tapi selain dari itu, Pak, tabe, rugi. Dan tidak ada kerugian yang terbesar ketika seseorang tidak masuk surga. Ya, untuk apa kesuksesan di dunia? Ya, tapi kalau ujungnya cilaka. Dan apalah guna, apalah berarti penderitaan di dunia dibanding kesenangan di akhirat. Ya, hendaknya semua kita berpikir, karena menjadi orang yang beruntung itu susah dan berat. Kita perlu ya merasakan pahitnya dulu, cobaan dan ujian. Ya, harus dicoba jaki dulu. Hanya bagi orang-orang yang beriman Allah tolong mereka untuk bisa melewati ujian dan musibah. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Nah, karena sudah menjadi ketentuan kita harus diuji dulu. Baik. Judul kita di hari ini yaitu apa tadi? Berkumpul di surga. Iya. Berkumpul di surga. Ini suatu nikmat yang besar. Ketahuilah bahwasanya segala kebaikan itu terletak pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan di dalam surganya. Dan segala keburukan itu terletak pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan di dalam nerakanya. Oleh karena itulah, tempuhlah jalan ke surga itu dengan sebenar-benar penempuan. Sabar. Ya, karena sesungguhnya jalan menuju surga itu penuh onak dan duri. Penuh cobaan. Ya. Yang kata Nabi SAW, hujibatin nar bisyahwat. Neraka itu dihijabi, dipagari oleh syahwat. Hal-hal yang menyenangkan jiwa. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan sorga itu dipagari dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Ya, musibah, ya, cobaan. Yang semakin tinggi keimanan tak, semakin besar pula dan cobaannya. Ya, kalau semakin tinggi pohon, semakin banyak tonji angin yang tiup. Tapi kalau rumput, ya, maka dia tidak terlalu terasa oleh hembusan angin itu. Begitu juga seorang hamba. Semakin besar keimanannya, semakin besar pula ujiannya. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin Allah uji. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Allah beri cobaan, musibah, bala. Karena Allah cinta kepadanya, bukan Allah benci. Ya, karena Allah ingin mengangkat derajatnya supaya dapat derajat yang tinggi. Ya, karena kadang kita mau dapat enaknya, tidak mau dapat susahnya. Ya, mau bermimpi masuk surga tapi tidak mau mendapatkan ujian. Sedangkan para nabi dan orang-orang beriman dahulu, mereka sudah merasakan itu. Karena dengan adanya ujian itu untuk membuktikan kualitas keimanan seorang hamba. Ya, betul tidak, jujur tidak dia beriman. Karena kalau kebanyakan manusia, kalau diberi nikmat, maka dia akan senang. Ya, apa kalau dia diberi harta, ya, maka dia akan mengatakan, Inna Rabbi
akroman. Ya, kalau seorang hamba itu diberi keluasan rezeki, wa yaqulu rabbi akroman, maka dia akan mengatakan Robku telah memuliakanku karena banyak hartaku. Ya, luas, gampang. Ya, jual pasir saja bisa laku. Mudah rezekinya, dia mengira Allah cinta kepadanya. Padahal harta itu adalah rezeki yang paling rendah yang Allah berikan pada seorang hamba. Ya, rezeki yang paling rendah. Karena Allah beri kepada siapa yang dia cintai, siapa yang dia benci. Siapa yang Allah ridhoi dan siapa yang Allah murkai. Allah beri. Bagi-bagi itu harta. Makanya jangan heran kalau lihat orang kafir. Ya, tidak pernah sholat, tidak mengenal Allah. Tapi Allah berikan harta ini. Ya, banyak rukonya. Ya, kalau bisnis ya meledak. Buka di sini pasti rame, pasti rame. Yang dia mengira dengan harta itu Allah telah mencintai dan berbuat baik kepadanya. Tidak. Sebenarnya Allah ingin menambah bebannya. Ya, menambah bebannya. Oleh karena itulah kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Penjara. Namanya penjara, Pak. Pertama, langkah terbatas. Makan apa adanya. Ya. Hidup juga perasaan tidak enak. Karena tidak ada kebebasan. Itu penjara. Sedangkan orang kafir, mereka menganggap dunia ini adalah sorga bagi mereka. Bebas melakukan apapun. Dikasih kelebihan harta. Ya. Makanya, ya, banyak orang seperti ini. Menganggap ketika diberi rezeki, dia mengira Allah ridho kepadanya. Ya. Padahal Allah cuma justru menambah beban. Semakin banyak nikmatmu, semakin banyak pertanyaanmu. Ya kan? Summa latus'alunna yauma izin anin naim. Kemudian kelak pasti setiap nikmat yang kau rasakan pasti akan ditanya. 1.000 rupiah Pak pasti ditanya. Pertanyaannya ruah. Ya? Berat. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat? Apakah halal atau haram jalannya? Yang kedua, kemana kau belanjakan? Karena walaupun kau dapat dari jalan yang halal, tapi nu belikan kibal lo, sama aja. Iya? Sama aja. Itulah dunia. Yang pasti kita akan ditanya. Semakin banyak kau ambil, semakin banyak juga kau harus bertanggungjawabkan. Makanya, kata Nabi SAW, ya, ada 2 perkara. Yakrahun nas, yang manusia itu benci. 2 perkara ini. Wahuma khairul lahum. Padahal kedua perkara itu baik untuk dia. Yang pertama, ya, yakrahul maut. Mereka benci kematian. Wal maut khairu mina fitnah. Sedangkan kematian itu lebih baik daripada fitnah, bala. Sekarang Pak, alhamdulillah kita masih berjenggot, pakai jubah, datang taklim. Meninggal di atas itu adalah suatu kemuliaan. Antum meninggal di atas Islam dan sunnah. Ya kan? Yang Allah kan sudah wanti-wanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian berada di atas Islam. Dan Imam Ahmad menambahi. Wa ala sunnah. Dan di atas sunnah. Meninggal di atas sunnah. Itu suatu kemuliaan. Sebab seorang hamba akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan bagaimana keadaan dia meninggal. Kalau dia meninggal di atas Islam dan sunnah, dia akan dibangkitkan seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Tergantung capakna. Ya, kalau kau tutup dengan baik, maka baik. Tapi kau tutup dengan jelek, maka kejelekan yang dihitung. Walaupun awalnya baik. Makanya kita disuruh minta untuk berdoa agar bisa istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal
Yakin. Sembahlah Rabbmu hingga datangnya al-yakin, yaitu al-maut. Meninggal hidup di atas la ilaha illallah, ya, lahir dengan la ilaha illallah, berdiri dengan la ilaha illallah, dan meninggal juga dengan la ilaha illallah. Itu seorang hamba. Ya, dan kita tidak tahu, Pak. Besok apakah hidayah itu masih menyapa kita atau tidak? Tiada yang tahu. Ya, siapa yang bisa jamin, Ki? Makanya ketika seseorang, bukan kita suruh mau mati orang, tidak ya. Hanya masalahnya banyak Ki berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya, dan perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qablal maut. Perbanyak Ki doa itu. Supaya kita bisa dimatikan di atas Islam. Karena di belakang hari nanti, fitnah dan bala yang menimpa seorang muslim, seorang hamba lebih berat. Yang kata Nabi SAW, la ya'ti zamanun illa ba'dahu asyarru minhu. Tidak akan datang suatu masa, kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Fitnah dan bala yang kita rasakan, Pak, masih jauh lebih ringan daripada apa yang akan didapatkan oleh anak-anak nanti. Ya, yang mungkin hidup tahun itu, ya, yang sudah rasakan tahun 90-an, ya, 2000. Dibanding di hari ini, mana lebih parah kejahatan? Mana lebih parah maksiat? Mana lebih parah dan lebih, pokoknya setiap semakin hari semakin buruk. Ya, dan kita tidak tahu, Pak, jangan sampai kita justru mendapatkan bala musibah pada agama kita sehingga kita tidak berada di atas siratal mustaqim ketika kita meninggalkan dunia ini. Sebab kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal, jangan tunda-tunda. Ya, sebelum datangnya fitanan, sebelum datang fitnah, kakita'il lail. Yang gelapnya itu bala, gelapnya itu fitnah, seperti gelapnya potongan-potongan malam. Bagaimana ngerinya? Kata Nabi SAW, di waktu pagi dia beriman, sorenya sudah kafir. Di waktu sore dia beriman, paginya dia sudah kafir. Betapa ngerinya itu fitnah, bala. Ya, makanya ketika seorang mukmin sudah dia meninggal di atas Islam dan Sunnah, kita cukup alhamdulillah. Mudah-mudahan dia diberi ya kebaikan oleh Allah atas amalannya itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, yakrahu qillatul mal. Dia benci sedikitnya harta. Ya, benci. Padahal kata Nabi SAW, wa qillatul mal aqallul hisab. Padahal sedikitnya harta itu adalah yang paling sedikit tonji hisabnya. Paling sedikit tonji pertanggungjawabannya. Ya kan? Karena kehidupan dunia ini seperti kita masuk di swalayan. Semakin banyak kau ambil barang kasih masuk di keranjang tak, ya, mungkin kau senang dan riang gembira. Banyak kalau sana odol jadi pegang. Saya banyak. Penuh dua keranjang. Tapi ingat, di belakang sana ada kasir yang siap menghitung semua. Berapa pengambilanmu? Ya, biar peniti nah hitung. Ya, tidak ada yang lolos, Pak. Ya, itu pun kalau tiada uang kembalinya, gula-gula nak kasih, kau ambil uang. Ya, semua kita itu akan seperti begitulah kehidupan dunia. Di akhirat Allah akan bertanya tentang hal tersebut. Setiap nikmat yang kita rasakan, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Selama bisa jadi pertanggungjawabkan, Pak, alhamdulillah. Jangan khawatir. Bukan berarti kita harus hidup miskin. Tidak. Allah ciptakan semua dunia dan segala untuk hambanya yang beriman. Bukan orang kafir. Ya, ingat, Pak, ya. Allah ciptakan semua dunia ini. Allah tundukkan langit dan bumi untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, nikmati. Bukan dilarang kita pakai Alphard. Silahkan.
Ya, yang penting jangan melalaikan kamu dari kewajibanmu kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu. Ya, melalaikan kamu. Kalau tidak lalai, alhamdulillah. Ya, lebih dicintai oleh Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, al-mu'minu qawi khairu minal mu'minu dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, mukmin yang kuat, kuat dari badan, kuat dari harta, kuat dari kecerdasan. Allah lebih cintai daripada mukmin yang lemah. Ya, karena dengan kekuatannya itu dia bisa bantu Islam. Ya, dia bisa beribadah dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dan itu rezeki luar biasa. Ya, hanya sangat sedikit dari orang-orang yang diuji dengan harta bisa selamat. Kalau bisa selamat, Pak, itu rezeki luar biasa. Karena kebanyakan manusia pada umumnya, hukum asalnya, kalau dia sudah memiliki kemampuan, maka dia pasti akan berbuat melampaui batasnya. Ya, banyak dari kita, Pak, bisa bersabar dari kemiskinan. Tapi sangat sedikit dari kita yang bisa bersabar di atas kekayaannya. Ya, karena beda orang miskin, berandai-andai ji. Ya, moka begini. Nia jidoin, dena. Ya, tidak ada. Karena berandai-andai ji. Walaupun dengan niatnya itu, dia akan tergolong. Sudah menderita, cilaka 12 pas. Sudah tidak dapat, berdosa lagi dengan niatnya. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatagha." Sekali-kali tidak, manusia itu betul-betul melampaui batas. Kapan itu? Ar-ra'ahu stagna. Kalau dia sudah melihat dirinya mampu. Makanya sekali lagi bahwasanya jalan menuju surga itu memang berat karena harus melewati hal-hal yang dibenci, yang tidak menyenangkan oleh jiwa. Siapa yang mampu menahan syahwatnya, nafsunya, maka Allah janjikan surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya." Adapun orang-orang melampaui batas dan lebih mengutamakan kesenangan kehidupan dunia ini. Ya, lebih senang. Dia lebih utamakan. Ya, dia lebih pilih nonton bola, meninggalkan sholat maghrib, sholat asar, maghrib, isya, ya hanya mau nonton bola. Dia lebih utamakan itu. Ya, dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat yang Allah janjikan dan lebih memilih jalan selain jalan petunjuk Allah. Ya. Maka Allah katakan wa asarul hayatad dunya, dan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia ini. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat tinggalnya. Sebaliknya, wa amman khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menyelisihi hawa nafsunya. Ya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Ya. Jadi, masuk surga itu tidak mudah. Ya. Karena surga itu barang dagangan Allah yang mahal. Ya. Barang dagangan Allah yang mahal. Oleh karena itulah kita harus berusaha membeli barang dagangan itu dengan amal dan keimanan kita. Tidak pakai duit, tidak pakai kuota. Ya, tapi pakai iman dan takwa. Karena kalau pakai duit berarti orang yang berpunya bisa masuk surga. Ya, tapi ini tidak. Yang penting mau ikuti petunjuk yang datang dari Allah, mau tunduk dan patuh terhadap syariatnya, mengikuti jalan para nabi dan rasulnya, maka Allah janjikan kehidupan yang baik di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Nah, oleh karena itulah salah satu
Ketika seseorang bisa masuk surga, itu keberuntungan luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Ya, dan keberuntungan ini akan menjadi luar biasa ketika kita merasakan kenikmatan bukan sendiri yang rasakan. Ya, pasti berkurang Pak kalau seumpamanya ya kita makan enak, anak tamak ya, anak tuh cuma makan ubi, kita makan pizza, spaghetti dan lain sebagainya, kepiting, udang yang ya makanan-makanan hebat. Kemudian ada anak tak keluarga tak kasihan, pasti itu berkurang kebahagiaan tak. Selalu tong kita ingat-ingat, ih kasihan na dia di, iya, andai kan bisa juga tong narasakan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Baik, akan menyempurnakan segala kenikmatan yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Dan di dalam sorga itu kalian akan memperoleh segala kenikmatan yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian juga akan mendapatkan segala apa yang kalian minta. Ya, dan salah satu yang akan diminta, yang akan didapatkan oleh kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang mukmin, Allah akan satukan kembali dia bersama keluarganya. Ya, Allah akan satukan. Maka poin yang paling besar yang ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu pada surah At-Tur yang ayat yang ke-21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka, keturunan mereka, mereka ikuti jejaknya bapaknya. Ya, jejaknya kakek-kakeknya dari keimanan kepada Allah. Maka apa kata Allah? Alhaqna bihim zurriyatahum. Dan maka kami akan gabungkan anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Ya, artinya seumpamanya nenek moyangnya, kakek bapaknya ini orang yang soleh, anaknya kodong biasa-biasa aja, hanya mungkin ya tidak sehebat ibadah orang tuanya. Yang orang tuanya ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sorga. Ya, maka Allah akan menarik keturunannya ini yang mungkin biasa-biasa saja, dikasih naik derajatnya ke derajat bapaknya yang tinggi. Ya, tanpa mengurangi sedikit pun kenikmatan yang ada pada bapak-bapak mereka ini. Ya, lalu kata Allah menutup ayat tersebut, kullu mri'in bima kasaba rahin. Karena setiap jiwa itu, setiap manusia itu terikat dengan apa yang ia kerjakan. Kalau dia kerjakan kebaikan, Pak, dia dapat kebaikan. Padi kita tanam, padi kita panen. Jagung kita tanam, jagung tonji yang dipanen. Ya, tidak mungkin terbalik. Ya, kalau kebaikan, kebaikan kau dapat. Ya, hal ihsanu illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga? Sekecil apapun kebaikanmu, pasti ada balasan. Tidak ada. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah. Ya, sebesar biji zarrah. Sebesar telur semut. Maka dia akan melihat balasan kebaikannya. Begitu pula sebaliknya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya dari perbuatannya itu. Ya. Sebab ada satu ayat kata Imam Syafi'i, ya, yang menjadi penyejuk mata orang-orang yang dizalimi dan menjadi
kesedihan bagi orang-orang yang zalim. Apa itu? Ya, bahwasanya wa ma rabbuka, ya, dan tidaklah Rabbmu itu yansa, lupa. Allah tidak lupa. Sekecil apapun amalanmu pasti ada balasannya. Karena Allah telah menyucikan dirinya, wa ma ya, wa ma bizallamin lil abid. Ya, saya tidak pernah menzolimi hambaku sedikit pun juga. Baik, jadi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwasanya dia dari kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, dari kelembutan Allah, berbuat ihsannya Allah kepada hamba-hambanya, maka Allah satukan lagi, satukan keluarganya di akhirat. Walaupun beda derajat, tapi Allah satukan supaya bertambah kebahagiaannya hamba tersebut. Ya, bertambah kebahagiaannya. Karena tidak ada yang lebih berbahagia apa kalau kita berkumpul dengan sanak saudara. Ya, maka dari ayat ini juga, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Bahwasanya ternyata kematian itu bukanlah perpisahan. Ya, hanyalah perpisahan yang sebentar, sedikit. Ya, karena kita juga berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, itu sebentar, Ji. Makanya jangan terlalu bersedih. Silahkan Ki bersedih, silahkan Ki menangis. Tapi jangan sampai meratap. Ya, jangan sampai meratap. Seolah-olah kita tidak mau menerima takdir. Padahal itu cuma perpisahan yang sebentar, Ji. Yang Allah akan satukan lagi. Allah pertemukan lagi. Karena yang namanya perpisahan itu, kalau sudah satu di sorga, satu di neraka, yang tidak akan pernah ketemu. Itu baru aslinya perpisahan. Selama kita masih satu ikatan, yaitu ikatan keimanan, maka Allah akan janji, Allah akan pertemukan kembali dia bersama keluarganya. Ya, Allah akan pertemukan lagi. Oleh karena itulah, orang-orang yang berhasil menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ya, setelah dia berhasil menjawab, maka dia diberikan nikmat kubur. Diluaskan kuburannya seluas mata memandang, diberi cahaya kuburnya hingga dia tidak merasakan gelap gulita, dan dibukakan lubang dari surga sehingga sejuknya surga, harumnya surga masuk ke dalam kuburannya, dan diberikan, dihamparkan untuknya permadani dari surga. Lalu dia pun didatangi dengan orang yang baik rupanya, harum baunya, dan dikatakanlah, ya, dan dikatakanlah kepadanya bahwasanya absyir, bergembiralah engkau, ya, dengan apa yang Allah janjikan engkau di hari ini. Apa yang membuat engkau gembira? Ya, karena fa innal yaum, sebab hari ini adalah hari bima kunta tu'azun. Ya, adalah hari yang telah dijanjikan kepada kau bahwasanya kau akan mendapatkan nikmat, ya, kehidupan yang baik di alam barzakh. Maka setelah dia mendapatkan kabar gembira itu, dia merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia serta-merta berdoa, ya Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat. Wahai Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat. Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. La'alli arji'u ila ahli wa mali, supaya saya bisa kembali kepada harta dan keluargaku. Ini ucapannya. Jadi dia tahu, wah, saya akan ketemu lagi. Akhirnya dia tidak bersedih. Berbeda Pak dengan orang yang tidak mampu menjawab. Sudah disiksa, disempitkan kuburnya, dibukakan lubang dari neraka, sehingga racunnya neraka, panasnya neraka, asapnya neraka masuk ke dalam kuburnya, dan bumi menghempitnya sehingga tulang belulangnya menjadi, ya, hancur. Lalu didatangi dia oleh orang yang sangat buruk rupa dan bau yang sangat busuk, muntinur ri, lalu dikatakan absir, gembiralah engkau dengan apa yang kau rasakan ini. Bima tasukka. Ya, gembiralah, senang-senang lagi. Ya, dengan apa yang menyusahkanmu di hari ini. Fa innal yaum, karena sesungguhnya ini adalah hari
yang kau dahulu telah dijanjikan. Sebab di hari ini kan Allah berjanji kepada kita. Barang siapa yang tunduk kepadanya, beriman kepada Allah, ya, mau beramal soleh, dan mengikuti jalan para nabi dan rasulnya, Allah janjikan kebaikan. Di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Tapi siapa yang kufur kepadanya, tidak mau tunduk kepada perintah dan syariatnya, menyelisihi jalan para nabi dan rasulnya, Allah juga menjanjikan, telah berjanji kepada kita akan memberikan kepada kita kehidupan yang sempit di dunia, di alam barzah, dan azab yang pedih di akhirat. Itu janji Allah. Dan Allah sudah mewanti-wanti, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai sekalian jin dan manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah sudah bilang dalam surah Fatir, inna wa'dallahi haqqun. Hanya banyak di antara kita di hari ini yang kurang yakin akan janji Allah. Ya, yang masih belum percaya dengan janji Allah. Sehingga kita lebih mengutamakan kehidupan dunia ini daripada negeri akhirat. Ya, walaupun mungkin di mobilnya dia sudah tulis baik-baik besar-besar, dunia sementara akhirat selamanya. Ya, tapi ternyata itu hanya stiker ji. Tidak melekat di hatinya, cuma di mobilnya ji. Ya. Oleh karena itulah, ya, suatu kebaikan besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dia bersama keluarganya di negeri akhirat. Dan ini menjadi kabar gembira bagi kita, Pak. Bahwasanya selama kita menjaga keluarga kita, mendidik mereka, yang penting tali keimanan Islam masih melekat pada dirinya, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan, ya, keberuntungan akan dikumpulkan bersama. Oleh karena itulah Allah mewanti-wanti kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Bukan diri kita saja yang kita jaga, Pak. Tapi keluarga kita juga. Didik mereka dengan baik. Ya, ajarkan mereka tentang syariat agama Allah. Ajarkan mereka tentang kitabullah. Didik dengan adab-adab Islam. Karena sesungguhnya kalau kita didik mereka dengan baik, maka mereka akan memberi manfaat kepada kita di hari kiamat kelak. Di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Ya, tapi kalau tidak, nah ini yang masalah. Bisa saja kalau kita tidak didik dia, justru dia menjadi musuh, berbalik. Ya, berbalik menjadi musuh, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya ada di antara istri-istri dan anak-anakmu adalah musuh bagi kalian. Ya, musuh bagi kalian. Fahzaruhum, maka waspadailah kalian dari mereka. Yaitu justru istri atau anak yang kita tidak didik di atas Islam. Tidak didik di atas agama Allah. Sehingga kita meninggalkan mereka dalam keadaan nol, buta. Ya, kita lebih sibuk dilalaikan harta, ya, memikirkan masa depan anak-anak kita, sehingga lupa bahwasanya ada yang bekal yang harus saya siapkan, sesimpan kepada mereka. Apa itu? Bekal ilmu. Ya, kadang kita Pak biasa kalau untuk les biasa, ya, ilmu-ilmu dunia, ya, mungkin jutaan kita bayar. Tapi kadang untuk mengajinya saja, guru TP-nya sudah berteriak, "Wea, Bu, SPP-nya natta, Bu, 5.000. Ya, kadang masih berat untuk mengeluarkan sesuatu yang baik. Ya. Dan itulah kadang kita. Kalau dunia, kadang kita merasa cepat. Sebab dunia itu kita rasakan, ya, kayak cash. Kalau akhirat kan baru janji. Kebaikannya itu Allah cicil, ya, tidak dikasih dulu semua. Kalau ada kebaikan yang kita laksanakan, langsung belum dibayar cash oleh Allah, ya kan? Baru raci-racina. Makanya kan Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah akan disempurnakan balasan pahala kalian di hari kiamat.
Di hari ini belum. Sebab di hari ini bukan negeri pembalasan. Ini negeri beramal. Negeri bekerja. Untuk kita bekerja. Karena kita bekerja di hari ini belum langsung dibalas oleh Allah. Ya. Karena itulah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, fa innal yaum ya amalun wala hisab. Sebab di hari ini hanya ada amal, belum dibalas, belum dihitung. Karena kalau dibalas, Pak, wih, luar biasa, tidak cukup dunia ini. Dunia ini kecil, cuma setitik debu. Ya, di galaksi Bima Sakti. Belum lagi galaksi-galaksi lainnya. Ya, di alam semesta ini dunia ini tidak ada apa-apanya. Dan sedikit saja pahala akhirat belum bisa, ya, tidak bisa ditanggung oleh dunia ini. Kata Nabi SAW, rakaatani qoblal fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, sholat sunnah ini, Pak. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau kita sudah salah, yang lain bagaimana? Masya Allah. Kebaikan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membalas amalan-amalan kita, mengaji kita, salat kita, senyum kita karena Allah dan lain sebagainya dari amal-amal ibadah belum langsung dibalas oleh Allah. Ya, Allah cuma simpan karena belum kau butuh masalahnya. Belum butuh. Karena nanti ada suatu masa kau sangat butuhkan itu. Yaitu ketika kau berdiri di padang mahsyar. Perjalananmu itu menuju saja padang mahsyar masih panjang. Oleh karena itulah Allah berpesan, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Karena perjalananmu itu panjang. Ya, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Oleh karena itulah, barang siapa yang mau mengikuti petunjuk dari Allah, maka dia sungguh telah beruntung. Wassalamu liman ittaba'al huda. Keselamatan itu bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Ya, oleh karena itulah hadis ayat ini memberikan ilmu bagi kita bahwasanya di akhirat kelak Allah akan gabungkan, ya, akan kumpulkan keluarga orang-orang beriman. Kalau satu rendah, satu tinggi, dikumpulkan bukan yang tinggi dikasih turun, justru yang anaknya ini akan digabungkan sama bapak-bapaknya yang dahulu di suatu tempat yang tinggi. Ya, begitu pula, ya, doanya para, ya, begitu pula dalam ayat yang lain Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha, ya, surga Aden yang mereka akan masuk ke dalamnya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yang akan masuk ke dalam surga itu bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Ya, begitu pula dengan doa para malaikat yang ada di sisi arsy. Ya, mereka berdoa kepada Allah memintakan kebaikan bagi orang-orang mukmin. Allah sebutkan doa mereka dalam surah Ghafir, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, dan Allah akan, ya, yang mana janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh di antara mereka dari nenek moyang mereka, istri dan anak-anak mereka. Ya, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, itu satu sisi, Pak. Sisi yang lain, bisa saja anaknya ini yang lebih soleh daripada bapaknya akan membuat bapaknya juga dikumpulkan bersama anaknya. Iya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jal la yarfa'u darajati lil abdi sholih fil jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di sorga. Ya.
Allah akan angkat dia. Bahkan disebabkan apa? Karena doanya anak keturunannya yang di belakang. Ya. Karena ketika sudah terputus bahagiannya di dunia, dia sudah meninggal, tidak ada lagi hubungan dengan dunia, ternyata Allah masih menyediakan jalur untuk mengangkat derajatnya. Lewat jalur apa? Jalur anaknya. Yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam." Kalau telah meninggal anak Adam itu, inqata amaluhu, terputuslah amalannya, terputuslah kehidupannya dengan kaitannya dengan kehidupan dunia ini. Ya, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah, akan mengalir terus pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat, dan yang terakhir au waladun soleh yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Azan mi ya, labu suat tua. Ya Ustaz, mau azan dulu. Azan dulu pada sikit dia, baru kita lanjut sikit dia. Ya, tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Cek. Baik. 7 menit. Insyaallah. Kalau lewat ingatkan. Ya. Ada faedah yang kita akan ambil dari ayat tadi. Mudah-mudahan bisa dapat 2-3 faedah kan di Matonji ya. 2-3 faedah. Yang pertama, bahwasanya dikumpulkan orang beriman dengan keturunannya itu di sorga, itu dipersyaratkan dengan keimanan. Ya, sebab iman ini syarat masuk sorga. Kalau kita tidak beriman, tidak bisa. Makanya kata Nabi SAW, La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah bisa masuk sorga hingga kalian beriman. Syarat ini. Makanya pelajari itu Pak rukun iman. Ya, pelajari dengan baik. Karena syarat yang pertama untuk masuk sorga, yang pertama dan utama adalah keimanan. Ya. Dan wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai', maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, iza fa'altumuhu tahabbtum, kalau kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ya, ucapkanlah salam. Dia mau balas atau tidak, ya, terserah, yang penting kita ucapkan salam. Karena dengan salam itu akan menumbuhkan kecintaan dalam hati. Ya, maka intinya bahwasanya akan dikumpulkan satu syaratnya. Apa itu? Beriman. Kalau kita jaga keimanan keluarga ya, anak keturunan kita jaga di atas keimanan, maka Allah akan satukan ki. Ya, walaupun jauh derajatmu, Allah akan kumpulkan ki. Tidak peduli ya seberapa rendah derajatnya anak Allah kumpulkan selama dia beriman. Ya, selama dia beriman. Karena ini akan keimanan akan memperbaiki seorang hamba, baik bapaknya, orang tuanya, selama itu rumah di atas ya dihiasi oleh bingkai keimanan. Tapi kapan kalau sudah jauh dari bingkai keimanan rumah, Pak? Biar besar terasa sempit. Ya? Biar besar terasa sempit. Sumpek, sesak di dalamnya. Ya? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan dan menganggap mustahil kalau orang bisa masuk surga tanpa keimanan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri dari ayat-ayat kami, tidak mau beriman. Maka apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Kalau mereka mati, tidak akan dibukakan pintu langit untuk mereka. Sekali-kali tidak akan dibukakan. Ya, berbeda dengan orang beriman, Pak. Kalau dia meninggal, dibukakan pintu langit sehingga mereka ditulis catatan amalnya di Iliyin. Ya. Wa ma adraka ma Iliyun? Kitabum marqum. Ya. Kalau dia orang kafir, tidak beriman, ditutup. Lalu diperintahkan untuk ditulis di lawan dari Iliyin. Ya, di mana? Sijin. Ya. Tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit kata Allah. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka sekali-kali tidak akan pernah dimasukkan ke dalam sorga hatta yaliyal jamalu fis sammil khiyat, hingga onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini ayat, Pak. Ya. Tidak akan pernah mereka masuk ke dalam sorga hingga onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ya. Auzubillah. Ini ketika dia tidak beriman, Pak. Mustahil dia bisa masuk ke dalam. Walaupun dia baik kepada seluruh manusia. Dia infakkan seluruh hartanya kepada manusia. Baik sama tetangganya, baik sama.
tapi tidak baik sama Allah. Tidak mau tunduk ruku sujud kepada Allah. Tidak mau beriman kepada Allah. Maka sungguh tempatnya jauh lebih hina daripada hewan ternak, kata Allah. Ya, kan di surah ya Al-A'raf juga Allah berfirman. Ya. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Bagaimana modelnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, tapi mereka tidak mau menggunakan hati itu untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata, tapi mereka tidak mau menggunakan mata itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum uzunun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga, tapi mereka tidak mau menggunakan telinga itu untuk mendengar ayat-ayat Allah. Apa hukuman Allah kepada mereka? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adol. Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, ketika seseorang tidak mau beriman, Allah cabut predikatnya sebagai manusia dan Allah rendahkan dia melebihi rendahnya hewan. Sebab Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak mau kau beribadah, Allah cabut. Allah cabut. Lebih mulia hewan. Ya. Karena bayangkan Pak, iblis saja dia tidak mau sujud kepada Adam. Ya. Dia mau sujud kepada Allah, tapi kalau kepada Adam tidak mau karena kesombongannya. Ya. Sedangkan orang yang tidak mau sholat, dia tidak mau sujud kepada siapa? Pencipta Nabi Adam alaihissalam. Ya. Pencipta Nabi Adam. Kalau iblis tidak mau sujud, dia mau sujud kepada Allah. Dia sudah beribadah kepada Allah ribuan tahun sebelum adanya Adam alaihissalam. Ya. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Sedangkan orang yang kutus sholat, dia justru tidak mau sujud kepada penciptanya Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Ya. Maka orang yang mau masuk surga harus iman. Dan akan dikumpulkan syaratnya satu, keimanan. Tidak beriman, selesai. Apapun modelmu, bagaimana? Tidak beriman, tidak ada lagi ikatan untuk masuk ke dalam surga. Iya. Oleh karena itulah, di hari itu, kata Allah, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Tidak berguna lagi di hari itu syafaatnya orang-orang yang mau memberikan syafaat. Siapapun dia. Walaupun dia nabi. Kalau keluarganya tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan peduli. Disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim dalam Sahih Bukhari, ya kata Nabi SAW, yalqa Ibrahim abahu Azar yaumil qiyamah. Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan bapaknya Azar di hari kiamat, kata Nabi SAW. Wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabarah. Sedangkan di wajah Azar, bapaknya Nabi Ibrahim itu penuh dengan debu. Ya, karena orang kafir di hari kiamat, wajahnya itu hitam. Hitam karena penuh dengan debu. Ya, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, beda dengan orang beriman, Pak. Wajahnya berseri-seri. Ya, wajahnya. Kalau orang kafir hitam legam, penuh dengan debu. Ya. Nabi Ibrahim melihat bapaknya begini modelnya. Hitam wajahnya. Lalu kata Nabi Ibrahim, fayaqulu lahu Ibrahim, ya, alam aku laka la ta'sini. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, bukankah saya sudah bilang dahulu kepadamu, jangan kau bermaksiat kepada saya. Ya, ikuti agamaku. Kan dahulu dia sudah nasihati bapaknya. Tapi bapaknya bilang, kalau kau tidak mau berhenti, saya lempar kau. Ya. Sampai mati dia tidak mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Maka fayaqulu abuhu, maka bapaknya ketika itu berkata, fal yauma la usika. Hari ini saya akan ikuti kau. Karena ternyata salah kak dulu. Di hari ini saya sudah tahu kebenaran, ternyata kau yang benar. Ya. Sekarang saya akan ikuti, saya tidak akan bermaksiat kepadamu.
Lalu Nabi Ibrahim pun berdoa, menghadap kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, ya Rabbi, innaka wa'attani alla tukhziyani yauma yub'atsun. Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, bukankah engkau dahulu telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku di hari kiamat? Ya. Jadi Nabi Ibrahim berkata seperti itu, berdoa, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku di hari kiamat? Sebab Allah berjanji untuk memuliakan para rasul. Wala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Jangan kau menyangka Allah akan menyelesaikan janjinya kepada para rasulnya. Allah tepati, kata Allah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, bukankah ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku, engkau tidak akan menghinakanku di hari kiamat. Lalu kata Nabi Ibrahim, fa ayyu khizin akhza min abil abad. Dan kehinaan apa lagi ya Allah yang lebih hina kalau bapakku itu jauh dari saya. Dia mau pakai kedudukannya sebagai seorang nabi untuk menyelamatkan bapaknya. Ya? Maka fayaqulullahu ta'ala. Maka Allah pun berfirman, kata Nabi SAW, Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, sungguh saya telah haramkan surga itu bagi orang-orang kafir. Haram. Haram. Lalu kata Nabi SAW, Suma yuqal. Lalu dikatakanlah kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahtah rijlaik. Wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu itu? Ya, maka Nabi Ibrahim melihat di bawah kakinya. Fayanzuru, fa iza huwa bizibhin multatih. Maka Nabi Ibrahim pun melihat, ternyata di bawahnya itu ada seekor anjing hutan yang kotor penuh dengan kudis, naik dari bawah neraka. Lalu kata Nabi SAW, fayukhazu biqawaimihi fayulki finnar. Lalu anjing itu menggigit kakinya Azar, kedua kakinya, dan membuangnya ke dalam neraka. Tiada istilah, Pak. Oh, kafir habis. Ya, karena tidak akan bertemu antara keimanan dan kekafiran. Makanya Allah nafikan, kalau kau cinta kepada Allah, maka tidak mungkin kau mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kau tidak akan mendapati suatu kaum, kata Allah, yang mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, lalu mereka mau berkasih sayang dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Ya, kau tidak akan dapati, kata Allah. Maka keimanan itu sangat, ya, menjadi syarat untuk bisa dikumpulkan. Ini satu, Pak. Masih ada waktu? Yang kedua, inna fadlallahi ya wasi'un. Sesungguhnya keutamaan itu Allah luas. Ya, kasih sayang Allah itu luas. Ya, karena Allah mau menggabungkan. Padahal sebenarnya kalau mau secara adil, ya biar mereka lantai, ya, dia raja di situ. Kenapa? Karena memang begitu jam malammu. Iya kan? Tapi karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya, biar nih, angkat, masuk kau. Ya, dikasih masuk. Walaupun dia tidak pantas untuk dapat situ. Tapi karena bapakmu ada di atas, naik kau. Masuk kau di sana. Ya, suatu kenikmatan luar biasa. Keutamaan Allah tidak, ya, Allah tidak lihat dari amalannya. Ya, tapi ini semata-mata karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena Allah ingin menyenangkan hati hambanya. Memberikan kebahagiaan kepada mereka luar biasa. Ya, supaya bapaknya ini senang. Ada anakku paling di sini. Ya, ketemu lagi. Ya, bayangkan Pak, kalau di dunia saja, orang tua itu kodong senantiasa menunggu anaknya. Mungkin anaknya kutu pulang. Sibuk dengan teman-teman. Sibuk cari uang. Kalau dia datang untung kalau pulang lebaran. 1 tahun dia harus menahan rindu. Kita kira enak itu, Pak. Biarpun kita rajin kirim uang, beda rasanya kalau kita datang atau menelpon. Bicara langsung. Maka kebahagiaan yang jauh luar biasa ketika dia ketemu langsung itu. Ya, melebihi kebahagiaannya kalau kau cuma video call. Saya sehat kok, ya. Tapi kalau tiba-tiba muncul kau di depannya,
yang sudah dia rindukan berhari, ya. Setiap hari, berlalunya hari dan malam, itu Jina pikir, apa kudu anakku kapan bisa ketemu? Ya, subhanallah. Karena keutamaan dari Allah, Allah gabungkan lagi mereka. Ya, oleh karena itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, selama dia mau beramal soleh, dia jangan khawatir, jangan takut kalau mau dikurangi haknya. Allah itu paling tidak akan mengurangi, bahkan ditambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'mal minas solihat." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, fala yakhafu zulman wala hatma. Maka jangan dia khawatir untuk diperlakukan tidak adil. Jangan dia khawatir kalau selama dia mau beriman. Ya? Dan dia beramal, jangan dia khawatir untuk diperlakukan tidak adil. Wala hatma, dan tidak akan pernah pula dikurangi haknya. Ya? Justru ditambah. Ya? Dengan penambahan yang luar biasa. Allah juga berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamah." Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat di hari itu. Wala tuzlamu nafsun syai'an, maka tidak akan dirugikan seorang pun, sedikit pun di hari itu. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Yang jika amalan itu walaupun hanya sebesar biji zarrah, maka akan kami datangkan pahala kebaikannya. Ya, tidak akan dizolimi. Bahkan mungkin kita pernah ingat tentang kisah Bitoko, hadis Bitoko. Ya, orang yang memiliki catatan dosa 99 sijillat, kata Nabi SAW. Yang satu sijillat itu, satu catatan, panjangnya seluas mata memandang. Itu catatan dosanya itu. Apalagi ini 99. Ketika ditanya, apakah kau memiliki kebaikan? Dia bilang, tidak ada. Walaupun ada, tidak bisa nakalakang ini. Ya, maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya pada hari ini kau tidak akan dizolimi sedikit pun juga. Dikasihlah sebuah kartu. Yang kartu itu bertuliskan la ilaha illallah. Ya, yang dia ketika memegang kartu itu dia mengatakan, untuk apa ini? Ya, apakah bisa mengimbangi 99 catatan dosaku itu? Dikatakan kepadanya, sungguh hari ini kau tidak akan dizolimi. Maka ketika diletakkan di timbangan kartu tersebut, maka tersimbung itu semua 99 sijillat. Ya? Sebabkan apa? Karena kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sangat berat. Ya? Karena dengan kalimat itu tegaklah langit dan bumi. Dan banyak sebagainya. Ya? Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa taala, ya, menutup ayat tersebut, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya, jangan kau khawatir. Ya, makanya sekecil apapun kebaikan tak, jangan pandang remeh. Karena walaupun kecil, kalau niat tak tulus ikhlas, menjadi besar. Kata Ibnu Mubarak, kamin kabir, ya, kamin sogirin tu, ya, yukabirhu bin niyah. Betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niatnya. Walaupun cuma kasih pindah, ya, duri dari pinggir jalan, bangkai dari pinggir jalan, tapi kalau niat tak ikhlas, maka bisa saja itu menjadi penyebab masuk surga. Lihatlah pelacur Bani Israel, cuma kasih minum anjing, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, begitu juga betapa banyak amalannya besar. Kam min kabirin tusagirhu bin niyah. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Ya, baik. Kemudian masih bisa? Ya. Dua lagi. Bahwasanya atau satu mau karena Cipuru. Yaitu hendaknya kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita dengan pendidikan Islam. Ya, perhatikan itu. Karena itulah yang nanti akan menjadi sebab keimanannya tumbuh, terjaga, dan akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Ya,
seperti mengajarkan mereka tata cara ibadah, ya, ibadah, mengaji, dan kalau bisa Pak, jangki sampai rugi. Kerugian yang luar biasa Pak, kalau ternyata anak tahafal Al-Fatihah bukan dari kita. Luar biasa kerugiannya itu. Kita cuma kasih saja guru-guru mengaji. Padahal Al-Fatihah ini sampai matinya dah pakai. Ya, jangan sampai kesempatan itu diambil oleh orang lain. Ajarkan cara beribadah, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Didik mereka di atas hal tersebut. Dorong mereka untuk menghafal Al-Quran. Ya, karena di hari ini tantangan tak besar. Apalagi, bukan, ada HP. Ya, perjuangan besar orang tua itu untuk menjauhkan anaknya dari HP. Ya, orang besar saja kadang tidak selamat. Apalagi anak-anak. Ya, maka kita arahkan mereka supaya bisa menghafal Al-Quran. Mengajarkan mereka, mendidik mereka di atas adab-adab sunnah, adab-adab yang baik, akhlak yang mulia, menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang haram dan mungkar, memperingatkan mereka darinya, jangan kau dekat-dekat ini nak, bahaya. Karena kadang kalau kita tidak pernah kasih tahu, dia tidak akan pernah tahu. Iya? Dia tidak akan pernah tahu. Oleh karena itulah, kita senantiasa berusaha mendoakan mereka, banyak-banyak mendoakan mereka. Agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, hingga mereka bisa memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ya, oleh karena itulah Allah sebutkan tentang doanya orang beriman dalam surah Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang beriman berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata untuk kami. Ya, bukan justru menjadi sebab keluar air mata tak. Ya, justru kita berdoa semoga Allah menjadikan mereka penyejuk mata bagi kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Suruh dulu. Kalau dia mau lakukan, alhamdulillah. Ya, tidak dilakukan, jangan dicambuk. Ya, karena masih umur 7 tahun. Ya, kalau umur 10 tahun kata Nabi SAW, wadribuhum. Pukullah mereka kalau di umur 10 tahun. Tapi pukulan yang mendidik. Ya, pukulan yang mendidik. Yang membuat mereka sadar bahwasanya perbuatannya itu tidak kita ridhoi. Ya, karena kebanyakan dari kita, kadang kita lebih marah kalau anak-anak tidak pergi sekolah daripada tidak ke masjid. Ya, kadang kita lebih cepat ambilkan pacambo kalau dia tidak pergi sekolah. Tapi kalau dia tidak sholat subuh biasa-biasa aja, masih kecil. Ya, nanti pi. Dia tidak mengerti bahwasanya dunia ini begitu mengerikan kalau bagi anak-anak yang tidak mengerti apa-apa. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah anak-anakmu yaitu laki-laki dan perempuan ya di ranjang-ranjang mereka. Jangan biasakan ikhtilat. Saudaranya saja dipisahkan. Ya, apalagi yang bukan saudara. Ya. Oleh karena itulah kita dorong mereka untuk mempelajari agama Allah, Al-Qur'an, setidaknya ada hafalannya. Ya, sebab dengan begitu mereka akan memperoleh derajat yang tinggi. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar, ya, mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Ya, itu peringkat yang terbaik, Pak. Dan itu bisa kita proyekkan kepada anak tak. Ya, karena kalau kita tidak persiapkan anak-anak tak, maka sungguh dia akan menjadi orang-orang yang telah diisyaratkan oleh Allah sebagai orang-orang yang celaka. Ya. Di surah Maryam itu tarafa min ba'dihim khalfun. Ya, lalu datanglah setelah mereka generasi-generasi yang buruk. Bagaimana keadaan buruknya?
Adau'us salata wattaba'us syahwat. Mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Generasinya ini. Karena dia tidak didik. Ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Dan datang setelah mereka itu generasi-generasi yang buruk. Adau'us salata wattaba'us syahwat. Yang mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya. Kelak kata Allah mereka akan menemui al-ghayya. Yaitu kesesatan. Ya, al-ghayya. Di tafsir yang lain, al-ghayya ini adalah orang, ya, dia ada salah satu lembah yang sangat mengerikan di dalam neraka. Ya, yang Allah siapkan lembah tersebut bagi orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu tafsiran fawailul lil musallin, al-wail, ya, celaka bagi orang-orang yang salat, ya. Kata al-wail di situ katanya dia adalah lembah. Kalau kita buka tafsirannya, itu adalah lembah. Yang lembah itu berada dalam neraka. Yang neraka sendiri, kata Rasulullah SAW, berlindung kepada Allah dari lembah tersebut 100 kali dalam sehari semalam. Neraka berlindung dari dia. Ya? Dan itu yang Allah siapkan bagi orang yang sholat. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun wallazina hum yura'un. Dua sifatnya. Orang yang sholat saja masih celaka, Pak. Apa itu tidak sambayan? Ya? Makanya Allah tidak main-main, Pak. Allah tidak main-main, Ki. Apa hasibutum annama khalaqnakum abasa, kata Allah. Apakah kalian mengira saya menciptakan kalian itu bermain-main saja? Saya cuma main-main? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan sama kami? Tidak. Allah serius ciptakan kita. Dan kita akan membayar mahal karena kelalaian kita dari keseriusan Allah ini. Ya, ingat Pak, kehidupan cuma satu kali. Sekali dia berlalu, kesempatannya tidak akan kembali lagi. Ya, sehingga yang ujungnya cuma ada dua. Entah kau menjadi orang yang menyesal ataukah orang yang beruntung. Ya, kalau mau dibahas Pak, cukup sampai di sini dulu. Ya, karena sudah mau jam 8, belum pakai sholat isya. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan, ya, karena saya cuma pengganti di sini. Ya, cuma harusnya jadwalnya Ustaz Abu Baid, ya, Ustaz Bambang. Tapi mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita tutup dan dakwah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.